Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resta Maya Safira, NPM 1911080171, kelas A Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan makalah konseling multikultural, pendekatan fungsional untuk praktik berbasis bukti dalam konseling dan terapi multikultural. A. Globalisasi, diversifikasi, dan konseling dan terapi multikultural. Pertama, sumber perubahan masyarakat adalah globalisasi dan peningkatan frekuensi pertemuan interpersonal lintas budaya langsung dan tidak langsung yang difasilitasi dengan teknologi transportasi dan telekomunikasi yang canggih. B. Psikoterapi memprediksi pertumbuhan perilaku kognitif dan terapi sensitif budaya. 3 dekade lalu, Dragnus 1975 mempelopori definisi berorientasi budaya psikoterapi. Psikoterapi adalah prosedur yang sosiokultural di ujungnya dan antarpersonal, dalam artinya itu terjadi antara dua atau lebih individu dan tertanam dalam konteks budaya yang lebih luas. Kurang terlihat tetapi tidak kalah nyata pembelajaran sosial bersama. Penyimpanan makna, simbol, dan implis asumsi tentang sifat kehidupan sosial. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan dengan rekan saya yang bernama Nur. Kepadanya saya persilakan. C. Praktik berbasis bukti alkulturasi dan akomodasi budaya. Praktik berbasis bukti dalam psikologi atau EBPP adalah integrasi dari penelitian terbaik yang tersedia dengan keahlian klinis dalam konteks pasien, karakteristik, budaya, dan preferensi. Pertimbangan keanekaragaman telah mendapatkan momentum dengan definisi di halaman sebelumnya, yang memuat referensi eksplisit tentang budaya individu dan preferensi. Implikasi dari mengadopsi definisi bukti praktik berbasis telah dibahas dalam literatur sebelumnya. D. Akses ke terapi yang didukung secara empiris. Sekarang, banyak bukti ilmiah tersedia tentang keefektifan psikoterapi didukung secara empiris. Intervensi psikologi baru-baru ini dimulai memasukkan penilaian masalah keberagaman dalam tinjauan dan evaluasi komprehensif dari psikologi terapis. Roth dan Fonagy tahun 2004 melaporkan efektivitas psikoterapis untuk setidaknya 11 gangguan psikologis termasuk gangguan kecemasan. Pada saat yang sama, mereka menyatakan bahwa bukti sebagian besar berasal dari kelompok Kaukasia dari latar belakang budaya Amerika Utara atau Eropa. Oleh karena itu, pentingnya untuk mengembangkan bukti bagi populasi yang beragam di dunia. E. Adaptasi budaya secara empiris, psikoterapi yang didukung. Dalam konteks bab ini, saya mendefinisikan adaptasi budaya sebagai incorpojata informasi yang relevan dengan budaya dan peka budaya ke dalam praktis psikoterapi dengan klien yang beragam. Sastra multikultural telah menghasilkan menemukan serangkaian pertanyaan panduan untuk mencapai adaptasi budaya dari terapi tertentu. Secara garis besar, terapi yang peka budaya mengintegrasikan konteks budaya dengan konten terapi. Selain itu, pedoman terapis tersedia untuk membantu mengembangkan dan pelatihan terapis informasi budaya. Sebagai contoh, Huang tahun 2006 mengembangkan adaptasi dan modifikasi psikoterapi framework untuk memadu adaptasi pengobatan yang didukung secara empirisme. Modifikasi psikoterapi framework memiliki 6 domain terapeutik. Ke-6 domain tersebut bersifat umum dan akan sangat membantu jika ditingkatkan kesadaran budaya terapi saat menilai klien secara lintas budaya konteks. Secara singkat, domainnya adalah: yang pertama, masalah dinamis dan kompleksitas budaya; yang kedua, orientasi ke psikoterapi; yang ketiga, kepercayaan budaya;
Yang keempat, klien hubungan terapis. Yang kelima, cara budaya mengkomunikasikan kesusahan. Dan keenam, masalah budaya tertentu uang tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafli Santoso, NPM 1911080303. Di sini saya akan menjelaskan bagiannya F, khasiat ilmiah dan klinik efektivitas penyebaran terapi yang didukung secara empiris. Hasil penelitian psikoterapi telah menetapkan hasil berdasarkan beberapa jenis bukti penelitian. Saat ini ada dua kriteria untuk evaluasi efektivitas hasil psikoterapi yang didukung secara empiris. Perlakuan efikasi mengacu pada hasil yang diperoleh dalam studi penelitian eksperimental dan efektivitas pengobatan yang mengacu pada pengaturan naturalistik praktek klinis. Studi kemanjuran pengobatan memprioritaskan pembentukan internal validitas, yaitu menunjukkan hubungan sebab akibat antara pengobatan dan hasil dalam desain eksperimental terkontrol. Terapis juga merupakan dokter biasa di sana pengaturan, dan klien yang berpartisipasi adalah mereka yang secara rutin mencari bantuan di komunitas atau biasanya disebut pengaturan studi klinis. Yang G, terapi perilaku kognitif multikultural. Analisis fungsional adalah proses berkelanjutan yang digunakan oleh terapis untuk memantau variabel pengobatan dan perilaku target selama durasi terapi, dan memberikan pendekatan empiris untuk perumusan kasus klinis, intervensi, dan evaluasi. Analisis fungsional melibatkan perumusan dan pengujian hipotesis mengenai variabel yang menentukan menambang perilaku yang menjadi perhatian. Budaya merupakan bagian integral dari konteks yang harus dievaluasi, dikaji dengan cermat melalui analisis fungsional. Fleksibilitas dan empirisme yang mendasari fungsional analisis harus sesuai dengan penilaian faktor budaya saat mereka berinteraksi dengan masalah target yang dipilih klien. Ini terjadi dalam praktek berbasis bukti dengan klien yang beragam dalam pengaturan yang beragam.